bahwa ternyata semuanya nggak simsalabim, langsung jadi. tapi semua by proses. By proses. Kapan gunung diciptakan kan gitu? Iya. Ya, kapan gunung diciptakan? Hari apa gunung diciptakan? Ada pertanyaan seperti itu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah, senang sekali berjumpa kembali dengan kami channel YouTube Studio Quran Al-Ikhlas. Beriman, bertakwa, berbuat baik. Bang Sarip, kemarin kita sudah mempelajari hari kelahiran. Ternyata subhanallah dahsyat, hari kelahiran itu bermakna. Untuk memperdalam pemahaman kita tentang hari tersebut, adakah ayat-ayat yang bisa disampaikan kepada kami untuk kami lebih tajam lagi mengerti tentang hari? Oke. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'd. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada episode sebelumnya kita sudah membahas bahwa ya Allah menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatunya ada maknanya, ada maksud dan ada tujuannya, hikmahnya gitu ya, ada hikmahnya sampai kenapa kemarin Rasulullah lahir hari Senin gitu ya. Pasti ada sesuatu yang akan disampaikan, yang harus digali di balik itu semuanya. Itu tugas orang-orang yang ahli zikir dan ahli fikir kemarin ya. Dia akan menemukan rahasia-rahasia di balik penciptaan itu semuanya. Dan pada surat ke-41 Fussilat ya, ayat ke-9 sampai ayat ke-12 itu bisa kita buka, di mana Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita informasi ya tentang Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan gunung, Allah menciptakan ya, disebut ada 2 masa, 2 hari, ada disebut 4 hari. Allah menciptakan langit ya, dua hari atau 2 masa. Itu bisa kita jadikan sebagai pedoman kita. Ya, bahwa ada hari-hari yang harus kita pelajari. Kenapa Allah juga menyebut hari itu semua dalam penciptaan? Bahkan nanti dalam hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu an, juga dari Ahmad bin Hanbal, di sana kita akan mendapatkan keterangan yang dahsyat luar biasa. Kapan, hari apa diciptakan apa gitu, luar biasa. Insya Allah kita akan sampaikan pada episode. Ada ketentuannya. Allah sudah buatkan itu semuanya. Sekarang silakan dibuka dulu surat ke-41 Fussilat ya, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Sahabat silakan dibuka Quran surat ke-41 Fussilat ayat 9 sampai 12. Saya izin membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa, dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya? Itulah Tuhan seluruh alam. Ya, Allah menjelaskan kepada kita, Allah menciptakan bumi ya dalam 2 masa. 2 masa, yauma ini. Ya, dalam 2 masa. 2 hari ya, 2 yaum. 2 yaum. Proses penciptaan bumi Allah sampaikan. Kita tidak boleh mengingkari penciptaan itu, proses itu. Dan apalagi kita mengingkari yang menciptakannya gitu kan. Allah sampaikan itu. Bang Sarip, ini mohon maaf, 2 hari di sini apakah sama dengan kita? Ya. 24 jam. Jadi 1 hari kan 24 jam. Ya. Apakah ada masa lain? Oke, dalam sebutan masa atau hari, ya kita kan bedain kalau terjemah pakai masa. Kalau kita pakai teks ya, teks Qur'annya yaum. Ya, yauma ini kan berarti bermakna hari. Iya, 2 hari. Di sini ulama beda pendapat tentang makna hari itu. Apakah hari yang dimaksud adalah hari seperti kita di bumi? 1 hari sama dengan 24 jam. Tapi pada saat itu kan Allah belum menciptakan langit. Artinya belum ada matahari, belum ada bulan.
Sebagai perhitungan. Langit masih sebuah nebula, asap, kepulauan asap hitam. Belum ada. Padahal untuk menentukan hari 24 jam satu hari itu kan membutuhkan matahari dan bulan. Perhitungannya Ya. ya. Itu yang pertama. Tapi karena Al-Quran ini Allah sedang berkomunikasi dengan manusia, yang manusia saat ini mengenal hari itu adalah satu hari sama dengan 24 jam. Iya. Maka Allah menggunakan kata hari untuk memberikan pemahaman kepada manusia, ya seperti yang dipahami oleh manusia. Oh, untuk memudahkan. Iya, satu hari itu ya seperti apa yang kita pahami, kita alami saat ini. Sudah ada langit, sudah ada matahari, dan sudah ada bulan. Berarti satu hari sama dengan kali 24 jam. Ya, gitu. Nah, pemahaman yang kedua berdasarkan kepada ayat Al-Quran. Di surat As-Sajdah, surat 32 ayat yang kelima. Ya. Kita buka Bang. Iya, silakan dibuka. Sahabat silakan dibuka Quran surat ke-32 As-Sajdah ayat yang Ayat yang kelima. Saya izin membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya atau lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Iya. Jadi satu harinya Allah 1000 dalam ayat tahun. ini sama dengan 1000 tahunnya kita. Masya Allah. Ya. Satu harinya Allah sama dengan 1000 tahunnya kita saat di ini. bumi, ya. Oh, jadi Kalau mengambil kepada ayat ini, hitungan harinya. Oh, ini adalah harinya Allah punya. Yang Allah maksud itu adalah seperti keterangan ayat ini. Berarti kalau disebutnya 2 hari, perhitungan kita berarti 2000 tahun. Iya, berdasarkan ayat ini ya. Kalau 2000 tahun berarti itu adalah sebuah proses Yang panjang. yang panjang. Ya, proses yang panjang gitu kan, molekul bersatu sampai jadi bentuk, sampai jadi itu. Ya, bisa jadi seperti itu. Artinya ya Allah memberikan kepada kita keterangan-keterangan seperti ini agar kita mau berpikir kan. Kita berpikir, oh seperti inilah gitu. Bahwa ternyata semuanya nggak simsalabim. Langsung jadi. Nah, tapi semua by process. By process. Di situ Allah pasti punya sesuatu. Iya, Allah punya keinginan, kita cari tahu lebih dalam lagi. Masya Allah. Ya. Itu tadi ayat 9 ya Bang Ya. Sarip ya. Lanjut ayat 10-nya Bang Sarip. Oke. Subhanallah. Ayat 10-nya masih di surat Fusilat. Kita kembali ke surat yang pertama, sahabat. Saya izin membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia ciptakan padanya gunung-gunung yang kukuh di atasnya. Dan kemudian dia berkahi. Dan dia tentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa. Ya. Memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka yang memerlukannya. Oke. Ayat 11-nya. Ya. Jadi kemudian setelah sudah jadi bumi, bumi sudah jadi kan? Iya. Sudah jadi bumi. Oh, ini bumi kemudian dikasih gunung sama Allah sebagai Jadi, pakunya bumi. Bumi dalam 2 masa. Kemudian dilanjut ya. Dilanjut. Itu berarti ada penciptaan gunung. Kan harus ada, kalau itu pertanyaan, kapan gunung diciptakan? Kan gitu. Iya. Ya, kapan gunung diciptakan? Hari apa gunung diciptakan? Ada pertanyaan seperti itu. Iya, betul. Nanti hadislah yang akan memberikan keterangan. Ya, hari apa gunung diciptakan? Ya, gunung dengan bumi diciptakan duluan mana? Pasti duluan bumi dong. Kan gunung itu adalah pakunya bumi. Ya, supaya bumi nggak bergoyang dikasih gunung. Ya, berarti diciptakan dulu buminya. Setelah bumi diciptakan, hari kemudian diciptakan gunungnya. Kemudian sudah jadi gunung, diciptakanlah tadi tumbuh-tumbuhan untuk kepentingan kan? Makannya, ya, makanannya kan dari tumbuh-tumbuhan. Ya, kalau tidak ada gunungnya, tidak ada buminya, mau tanam di mana?
Berarti hari berikutnya kan, hari berikutnya diciptakanlah makan makanan. Makanan itu akan memadai semua kebutuhan manusia, penghuni, ada binatang nanti ya, nanti binatang berikutnya. Dan itu panjang waktunya, ya dalam 4 masa kata Allah kan, dalam 4 masa. Kalau kita pahami tadi berarti harinya 24 jam, 4 hari itu pohon berarti enggak dari biji kan langsung jadi kun payakun jadi pohon besar kan. Tapi kalau kita pahami, oh 1 harinya Allah itu sama dengan 1000 tahunnya kita, oh berarti semua berproses kan? Mengikuti prosesnya, dan mulai ya ada benih kemudian terus tumbuh berkembang sampai jadi itu semua.